Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Di sini sudah tergabung beberapa peserta ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah di sore hari ini yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua dalam setiap langkah kita. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi setiap waktu yang kita lalui. Insyaallah di sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang nazam iman dan tauhid, manzumatul iman dan tauhid, dan mulai masuk ke bait yang ke-10. Nah, di bait yang ke-10 sampai bait yang ke-12, 10, 11, 12. Topik pembahasan adalah tentang keimanan kepada malaikat. Yang dikatakan di bait 9 kemarin, asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumathilan wala tu'attila thummal malaiku ibadun kurrimu bima atta fi dzikrihim nusallimu thummal malaiku ibadun kurrimu bima atta fi dzikrihim nusallimu. Kemudian adalah tentang malaikat. Al-malaik, ya, dibuang tak marputahnya. Malaika. Mereka merupakan ibadun kurrim. Mereka adalah hamba-hamba Allah juga. Yang mereka dimuliakan. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan olehnya. Dengan banyak hal, ya. Dengan berbagai hal yang mungkin atau hal tersebut tidak ada pada manusia. Namun yang paling mulia daripada predikat makhluk Allah Azza wa Jalla adalah predikat hamba itu sendiri. Makanya Nabi SAW yang beliau adalah Sayyid waladi Adam, yang merupakan seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Allah memuliakannya dengan dua hal. Ya. Allah memuliakan Nabi kita SAW dengan dua hal yang salah satunya dari dua hal tersebut yang Allah berikan kepada Nabi SAW berupa pemuliaan tersebut, itu bisa hamba-hamba yang lain mencoba untuk berusaha meniti demi meraih predikat tersebut. Ya, jadi Nabi kita SAW dimuliakan dengan al-ubudiyah war risalah. Nabi kita dimuliakan dengan yang pertama penghambaan. Nah, ketika al-ubudiyah menghamba,
betul-betul menghamba kepada Tuhan, menghambakan diri ini kepada Allah Azza wa Jalla, maka disitulah puncak kemuliaan seorang hamba. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang paling betul-betul totalitas di dalam menghamba kepada Tuhan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang pernah hidup di muka bumi ini hingga nanti hari kiamat yang bentuk penghambaannya melebihi penghambaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Tuhan. Ya. Nah, ini adalah bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Yang maknanya kita manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang kemudian telah diutus kepada kita seorang nabinya yang mulia. Ya, sehingga beliau dimuliakan dengan satu hal yang lain, yaitu apa? Ar-risalah, kerasulan. Maka bagaimana manusia yang khususnya kita yang adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul berusaha untuk meniti jejak beliau, karena memang beliau diutus kepada kita, maknanya kita diperintah untuk mengikuti beliau. Ya, kita diperintah untuk mengikuti beliau. Dan salah satu hal yang paling penting untuk kita ikuti adalah penghambaan diri ini kepada Tuhan. Ya, menjadikan diri ini betul-betul al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa. Sehingga sangat tidak layak ketika seorang hamba, ketika Allah menghendaki bagi hamba-hambanya untuk meraih predikat mulia, ternyata dia menolak tawaran. Ya. Nah ini. Maka ibadun al-ubudiyah adalah predikat yang sangat-sangat mulia, karena bagaimanapun kita adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Nah, malaikat ini di antara hamba-hambanya juga yang Allah ciptakan di alam semesta selain manusia. Dan mereka kurimu, betul-betul dimuliakan. Betul-betul mereka itu diistimewakan dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, selain manusia itu sendiri. Bila mana memang manusia menjadi hambanya yang betul-betul menghamba kepadanya. Nah, salah satu hal yang ada pada malaikat adalah malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Inilah yang menjadi keistimewaan tersendiri bagi malaikat, sehingga mereka itu betul-betul totalitas dalam menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikatakan di antara karakteristik mereka, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah yang turun kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Ini. Dan ini tidak ada pada manusia. Adapun manusia, mereka diberikan hawa nafsu. Mereka diberikan jiwa-jiwa yang dengan ragam sifatnya. Ada yang jiwa nafsu mutmainnah. Ada jiwa yang mungkin di situ lawamah. Ada juga jiwa yang senantiasa ammaratun bisu. Ya. Dan kita tidak bisa mengklaim diri kita mutmainnah. Ya. Walaupun dohirnya kita seakan kita melakukan sholat, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi diri kita ini tidak bisa mengklaim diri kita memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya. Yang betul-betul itminan dengan agama ini.
Jiwa ini seringkali membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Jiwa manusia seringkali menentang Allah Azza wa Jalla. Jiwa manusia seringkali tidak terima dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, inilah karakteristik manusia. Namun bagi hamba-hamba yang Allah rahmati, bagi hamba-hamba yang Allah berikan kepada mereka petunjuk dan hidayah, maka mereka bisa meraih nafsun mutmainnah. Maka jangan sampai kita ini terlalu percaya diri, mengklaim diri kita memiliki jiwa yang baik. Ya. Dan Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah ini, itu bedanya malaikat dengan manusia. Kemudian bima ata fi dzikrihim, terhadap apa yang datang terkait penyebutan malaikat. Penyebutan tentang makhluk yang bernama malaikat. Maka sikap kita adalah apa? Nusallim. Kita menerima. Kita beriman. Kita percaya, kita yakin, kita membenarkan, tidak ada keraguan sedikit pun tentang malaikat. Bima ata fi dzikrihim. Nusallimu bima ata fi dzikrihim. Kita terima, kita imani, kita percaya sepenuh hati kita. Dan kita tidak boleh mengarang. Kita tidak boleh mengarang. Kita tidak boleh meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang batil tentang malaikat. Sebagaimana sebagian orang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alul malaikata inatha. Mereka menjadikan malaikat ini sebagai putri-putrinya Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan setinggi-tingginya. Orang kufar Quraisy, mereka memiliki keyakinan yang keliru tentang malaikat. Mereka menyangka dan menjadikan malaikat yang ada diyakini sebagai anak-anak perempuannya Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman inatha. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka orang-orang kufar menganggap dan menjadikan malaikat yang mereka hakikatnya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Ar-Rahman sebagai putri-putrinya Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah tidak butuh anak. Allah Maha Suci dari segala bentuk kekurangan. Allah Maha Suci dari segala bentuk apa yang itu menjadi kebutuhan manusia. Manusia butuh namanya anak. Manusia butuh yang namanya pasangan. Ya. Ketika ada manusia, dia belum memiliki pasangan. Ketika ada manusia, dia belum memiliki keturunan. Maka manusia di situ, dalam kondisi itu, dia dianggap kurang. Dia dianggap belum sempurna. Bahkan sebagian orang ketika melihat manusia atau ada orang, ada kawannya, dia belum punya pasangan, belum punya anak. Kamu punya kelainan apa? Segala macam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Artinya, ketika manusia tidak mendapati hal-hal tadi, belum memiliki hal-hal tadi, dia kurang. Artinya pula, kesempurnaan manusia itu memiliki pasangan. Dan di antaranya adalah memiliki keturunan. Berbeda dengan Tuhan. Adapun Allah Azza wa Jalla, ketika dikatakan Allah punya anak,
Ketika dikatakan Allah butuh pasangan, itu adalah celah bagi Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bentuk mencacati Allah Azza wa Jalla. Sangat-sangat tidak pantas. Makanya ketika orang-orang Nasara, mereka mengatakan Allah punya anak, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir langit itu retak. Ya, dengan sebab apa yang mereka ucapkan, yaitu tentang perkataan mereka Allah punya anak. Dan hampir-hampir watan syakul ardu, hampir-hampir bumi ini terbelah. Berarti langit marah. Bumi ini juga marah ketika dikatakan Allah punya anak. Ketika dikatakan Allah punya keturunan. Ya. Wa takhirrul jibalu hatta anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yakuna walada. Laqad ji'tum syai'an. Dan tidak pantas bagi Allah punya anak. Sebagaimana Allah juga tidak pantas memiliki pasangan. Mattakhadha sahibatan. Allah tidak menjadikan pasangan. Wala walada. Dan Allah juga tidak butuh anak. Maka apa yang dilakukan orang-orang kufar Quraisy tadi, ketika mereka menyangka bahwasanya malaikat itu adalah putri-putrinya Allah, ini merupakan kekufuran yang sangat besar. Bentuk mencela Allah Azza wa Jalla kalau Allah itu butuh anak. Kalau kita memang butuh anak, manusia. Tapi Allah tidak butuh yang namanya makhluk. Allah tidak butuh makhluk siapapun itu. Allah tidak butuh kepada amaliyah kita sekalipun. Allah tidak butuh kepada apapun itu. Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita bisa beribadah. Allah yang menjadikan kita bisa ini dan itu. Ya. Maka sangat tidak pantas bagi manusia untuk akhirnya dia menyombongkan diri. Apalagi sampai mencacati Allah Azza wa Jalla. Maka katakan Allah demikian, demikian, dan seterusnya. Menjadikan malaikat adalah putri-putrinya Allah. Dan yang semisalnya. Jadi ini diantara keyakinan yang keliru tentang uh, malaikat. Ya. Dan mungkin banyak keyakinan-keyakinan lain yang ada, yang tersebar di kalangan manusia. Yang mengatakan malaikat itu adalah seperti ini dan seperti itu. Ada juga misalkan keyakinan tentang malaikat itu adalah simbol begini dan seperti itu. Dan mengatakan malaikat itu tidak ada. Ini juga bentuk apa? Kekufuran. Maka apa yang datang berupa pensifatan atau datang berupa penyebutan tentang perkara malaikat, kita terima. Minismi naw adadi naw sifati. Ya. Baik berupa nama-nama mereka, minismin, nama-nama mereka. Jadi malaikat itu punya nama. Malaikat itu punya nama. Malaikat yang Allah ciptakan, mereka punya nama. Yang andaikan nama-nama itu kita ketahui, maka kita harus percaya. Seperti misalkan nanti disebutkan di bait ke-12, nama-nama malaikat di antaranya Jibril, Mikail, Malik, Serafil. Maka kita harus yakin bahwasanya di antara malaikat ada yang memiliki nama Jibril. Ada yang namanya Mikail, ada namanya Israfil. Ya. Kemudian di sana ada namanya Malakul Maut, malaikat Munkar dan Nakir. Ada lagi malaikat Raqibun Atid. Ada lagi malaikat Malik, ya, dan yang lainnya. Jadi apa yang datang baik di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, tentang nama-nama malaikat kita imani. Dan itu berarti keimanan secara khusus. Keimanan secara umum tentang nama malaikat berarti kita juga percaya, wajib beriman kalau nanti di sana ada nama-nama malaikat yang tidak disebutkan. Ya, maka kita juga mengimani hal tersebut. Kemudian awadadin, atau kita juga beriman terhadap malaikat dalam hal perkara jumlah mereka. Ya. Dan di dalam jumlah malaikat, di dalam masalah jumlah malaikat,
tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla sendiri. Allah katakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentaranya Allah kecuali Dia sendiri. Ya, malaikat yang jumlahnya sangat banyak, itu hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat sendiri tidak tahu. Maknanya, Nabi kita SAW juga tidak tahu. Nabi SAW juga tidak, ya, hanya Allah yang maha tahu. Dan Allah tegaskan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu mengetahui jumlah tentara-tentaranya Allah kecuali Dia sendiri. Dan disebutkan bahwa di atas langit sana ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini mudahnya dia adalah kiblatnya malaikat di langit. Kalau di bumi itu ada namanya Baitullah Al-Ka'bah, Baitullah Al-Haram, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Wallahu alam, apakah posisinya tepat berada di atas Ka'bah kalau ditarik lurus atau yang lainnya? Wallahu alam. Yang jelas Baitul Ma'mur ini, ya, dia setiap harinya datang malaikat baru berjumlah 70.000, ya. Dan 70.000 itu setelah mereka melakukan tawaf keliling Baitul Ma'mur, mereka akhirnya ditugaskan dengan tugas masing-masing. Dan setelah itu mereka tidak akan kembali lagi. Ya. Dan itu berlaku setiap hari. Lah kalau setiap hari bertambah jumlah malaikat 70.000, maka tinggal dikali sudah berapa hari Allah ciptakan. Sudah berapa hari yang jumlah hari yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Ya. Berarti sangat-sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat langit yang mungkin seakan kosong, hampa, tidak ada apa-apa, maka sejatinya langit itu penuh dengan malaikat yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Langit tersebut dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sangat banyak malaikat di alam semesta ini yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan diantaranya adalah kalau kita ketahui manusia itu kalau kemana-mana dia tidak sendirian pada hakikatnya. Jadi manusia itu mereka akan ditemani oleh 4 makhluk. Ya. Yang pertama adalah malaikat yang memang menjaga manusia. Kemudian yang kedua tiga adalah malaikat pencatat amal baik dan buruk. Kemudian yang keempat adalah jin qarin. Ya, jin yang senantiasa mendampingi manusia. Ya, yang senantiasa mengajak kepada keburukan dan seterusnya. Dan khusus untuk Nabi SAW, jin qarinnya sudah ditaklukkan. Artinya ditaklukkan oleh dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla tidak bisa mengajak kepada kesesatan. Adapun selain beliau, maka senantiasa mengajak kepada keburukan. Wallahu a'lam. Ya. Sehingga ketika manusia ke sana kemari, hakikatnya dia tidak sendirian, melainkan ada bersamanya 4 makhluk, dan totalnya berarti berapa sama kita? 5 orang. Dan kalau ternyata jumlah manusia sampai miliaran, ya, di muka bumi ini pada hari ini, maka berapa jumlah malaikat juga? Ya, malaikatnya sendiri masing-masing orang sudah 3, ya, belum jumlah manusia itu berapa, tinggal dikali 3. Ya. Nah, adadin. Ya, belum nanti malaikat-malaikat yang ditugaskan dengan tugas-tugas yang beragam. Malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga laut, malaikat penjaga ini, malaikat yang membagi hujan, malaikat ini dan seterusnya. Ya. Malaikat yang mencabut nyawa manusia, dan jumlah manusia banyak nyawanya. Ya. Ada yang mati secara bersamaan, misalkan pesawat meledak kemudian meninggal semua. Berarti kan banyak jumlah malaikat yang mencabut nyawa mereka. Dan seterusnya. Kemudian sifat, dan kita juga mengimani tentang sifat-sifat malaikat. Ya. Di antaranya malaikat itu disifati dengan apa namanya? Ya, setelah kita tahu bahwasanya malaikat dicipta dari cahaya, ya. Jadi mereka itu dicipta khuliqat min nur, dicipta dari cahaya. Ya. Kemudian di antara karakteristiknya adalah mereka itu memiliki sayap.
ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat memiliki sayap. Ada yang sayapnya berjumlah 2 sayap, ada malaikat yang sayapnya berjumlah 3 sayap. Dan kita tidak bisa bayangkan malaikat punya 3 sayap. Gimana? Sayap 2 kanan kiri itu jelas. Terus satunya di mana? Kan wallahu alam. Ya. Maka itu kita imani saja, nggak perlu kita bayangkan. Malaikat yang sayap 2 saja nggak bisa kita bayangkan bentuk sayap seperti apa. Kemudian waruba dan juga 4 sayap. Berarti 2 kanan, 2 kiri. Ya. Belum nanti ada malaikat yang memiliki sayap lebih banyak dari itu, seperti malaikat Jibril yang sayapnya 600 sayap. Yang kalau dibentangkan seluruhnya maka akan menutupi ufuk seluruhnya. Tertutup. Dan Nabi SAW ya diberikan karunia pernah melihat malaikat dengan mata telanjang, maksudnya secara langsung dengan wujud aslinya sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Nah ini sifat. Kemudian misalkan sifat malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik disifati bahwasanya beliau malaikat Malik ini dengan wajah yang sangar bahasanya ya, yang seram ya, yang ditakuti oleh penduduk neraka ya. Nah ini. Jadi kita imani seluruh sifat-sifat tadi yang Allah sebutkan atau Nabi SAW datangkan dalam hadis beliau tentang sifat-sifat mereka. Dan kita imani tidak perlu kita bayangkan, tidak perlu kita imajinasikan. Ya. Karena itu alam gaib. Ya, malaikat ini alam gaib. Amalin. Kemudian kita imani juga tentang amal. Ya, amalan maksudnya tugasnya, tugas malaikat. Ya. Tugas malaikat, ya, misalkan di sana tadi kita sebutkan ya ada malaikat yang menjaga gunung, mencatat amal, menjaga manusia, malaikat yang ini dan seterusnya, ya. Malaikat pencabut nyawa, ya. Malaikat yang meniupkan roh ke dalam janin, ya. Banyak, ya. Dan di antara tugas yang paling mulia dari tugas-tugas malaikat ada pada para pemimpin malaikat. Nah, yang beliau sebutkan di bait ke-12, Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya. Faminhumu Jibril wa Mikail, faminhumu Jibrilu Mikailu wa Malikun wa Sah Israfil. Nah, Jibril, Mikail, Israfil ini 3 penghulu malaikat, 3 pimpinan, ya 3 senior di jajaran bangsa malaikat. Jibril tugas mulianya adalah menyampaikan wahyu. Berarti ini berkaitan dengan kehidupan jiwa. Kehidupan apa? Jiwa manusia. Menyampaikan wahyu dari sejak nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Ya, wahyu-wahyu yang Allah turunkan itu melalui perantara malaikat Jibril. Dan sekarang wahyu sudah terputus. Maknanya agama ini sudah sempurna. Sudah sempurna. Nah ini tugas yang sangat mulia yang andaikan manusia tidak ada wahyu yang Allah turunkan, maka mereka ibarat binatang ternak. Akan tetapi Allah turunkan wahyunya. Allah turunkan pedomannya. Kalau kita umat Nabi SAW berarti pedomannya adalah Al-Quran. Kalau umat-umat terdahulu maka apa yang menjadi pedoman yaitu berupa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya masing-masing. Ya. Ya, nanti insya Allah kita bahas juga tentang masalah iman kepada kitab ya. Nah ini. Ini berkaitan dengan kehidupan apa? Kehidupan jiwa manusia. Ya. Kehidupan jiwa manusia. Sehingga manusia betul-betul tertata hidupnya. Tidak seperti binatang ternak. Ya, kita bisa lihat orang-orang kafir yang mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Hidup mereka bagaikan binatang. Hidup mereka sudah tidak karuan. Ya. Dan itu sudah menjadi musibah di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kita lihat orang-orang kafir yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, artinya kekufuran mereka, ya, yang menjadikan mereka akhirnya tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mereka hidup sesuka hati. Mereka makan apa yang mereka mau, apakah itu halal atau haram.
Mereka lakukan segala hal yang mereka inginkan, apakah itu halal maupun yang haram. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan sosial mereka. Tidak ada lagi yang namanya kecemburuan, ya, terhadap pasangan. Bagaimana akhirnya perempuan, ya, hidup sebebas-bebasnya, sementara laki-lakinya mengetahui bahwasanya pasangannya hidup dengan sebebas-bebas. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan yang mereka pegang, ya, sehingga mereka hidup mau. Kemudian kalau kita lihat kehidupan orang-orang kufar, ketika mereka walaupun zahirnya harta melimpah, walaupun kaya raya, namun ternyata yang namanya stres, yang namanya depresi, itu seakan ada keniscayaan bagi kehidupan mereka. Akhirnya mereka ketika mereka sudah tidak kuat, mereka mencari hal-hal yang tidak diridhai oleh Islam. Mereka mudah melakukan bunuh diri. Ya, mereka mudah melakukan yang namanya hal-hal yang melanggar agama dan seterusnya. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla dengan segala hikmahnya, dengan segala kebijaksanaannya, Allah turunkan Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan dia akan menjadi pedoman hidup. Dia akan menjadi petunjuk khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau seorang hamba mengaku hamba Allah yang bertakwa, maka dia tidak akan meninggalkan Al-Quran. Dia akan terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia akan berpegang dengan Al-Quran untuk menjadikan jiwanya tetap tenang, untuk menjadikan jiwanya, ya, bisa tertata, ya. Ini kehidupan jiwa, ya. Maka Allah Maha sayang kepada hambanya. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail, yang tugasnya adalah membagi hujan di muka bumi ini. Ya. Adapun ini terkait dengan kehidupan dunia, kehidupan jasad dan jasmani. Dan ini terbentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, yang andaikan tidak ada hujan di muka bumi ini, tidak ada air yang turun dari langit, kita bisa melihat negara-negara yang tidak pernah hujan atau sangat-sangat jarang hujan. Begitu kekeringan melanda, kelaparan dan seterusnya, ya. Maka hujan sangat besar manfaatnya. Sehingga jangan sampai ketika Allah turunkan hujan, lisan kita mudah untuk mencela. Hujan lagi, hujan lagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Hujan dengan segala berkah yang Allah berikan, yang Allah turunkan bersamanya, sangat besar manfaatnya bagi makhluk. Ya. Sangat besar apa namanya? Manfaatnya yang bisa diambil oleh banyak makhluk, gak cuma manusia, binatang-binatang juga membutuhkan air, tanam-tanaman juga membutuhkan air dan seterusnya. Maka tugas mulia malaikat Mikail adalah apa? Membagi hujan. Ya. Kehidupan, dan ini berkaitan dengan kehidupan jasmani, kehidupan jasad, kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang ditugaskan dengan tugas yang mulia juga, yaitu apa? Sebagai peniup sangkakala. Ya. Yang mana tiupan pertama itu untuk kehancuran alam semesta. Sedangkan tiupan kedua untuk apa? Kehidupan dan kebangkitan manusia menuju kehidupan akhirat. Kalau malaikat Jibril kehidupan jiwa, terkait kehidupan jiwa tugasnya, malaikat Mikail tentang kehidupan dunia, malaikat Israfil tentang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan yang abadul abad. Kehidupan yang selamanya. Kehidupan yang ujungnya adalah hanya salah satu dari dua. Imma surga atau neraka. Ya. Ini malaikat apa? Israfil. Yang pada hari ini posisi malaikat Israfil sudah jadikan apa namanya? Sangkakala siap untuk ditiup. Ketika Allah perintahkan untuk meniup, maka dia tidak akan pernah melanggar perintah Allah Azza wa Jalla terkait hal tersebut. Tadi di bait 11 di bagian fi dzikri wal ayati itu maksudnya az-dzikr itu adalah hadis, ya. Adapun ayat adalah Al-Qur'an itu sendiri.
Artinya kita beriman terhadap nama, jumlah, sifat, dan juga tugas malaikat yang disebutkan di dalam hadis maupun ayat. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan oleh An-Nadhim di sini adalah apa? Malaikat Malik. Ya. Malaikat Malik ini malaikat penjaga neraka. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Nah, makanya di antara bentuk doa yang pernah diucapkan Nabi SAW itu adalah Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa ya Rabba Israfil. Karena memang tiga malaikat ini merupakan penghulu malaikat yang mulia, sehingga Nabi SAW memuliakan mereka juga dalam doanya kepada Allah Azza wa Jalla menyebut nama-nama mereka. Ya Allah, wahai Rabbnya Jibril. Ya Allah, wahai Rabbnya Mikail. Ya Allah, wahai Rabbnya Israfil. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang kita kehendaki. Nah, kita boleh berdoa dengan doa seperti itu. Ya Allah, ya Rabb Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ya. Selesai tentang tema iman kepada malaikat. Kemudian masuk kepada pembahasan iman kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, wa kutubullahi allati qad anzala 'alan nabiyyina alladzina arsala nu'minu ijmalan bima qad ujmila minha kama nu'ayyinul mufassala suhufu Ibrahima wat-Tauratu Zaburun al-Injilu waridatu wa khutimat bil muhkamil Qur'ani hudan kalamu Rabbinar Rahmani. Yang terakhir, فكفل الله على بحفظه إيماننا بحكمه ولفظه تكفل الله على بحفظه إيماننا بحكمه ولفظه. Ini bait ke-13 sampai bait 17. Topiknya adalah tentang keimanan kepada kitab. Nah, wa kutubullah. Ini kutub jamak dari kitab ya. Dan ketika jamak kutub ini kita menjadi kutub, maka dia disebutnya dengan mu'annas, maka allati, bukan alladzi ya. Wa kutubullahil lati. Dan kita beriman juga kepada kitab-kitab Allah yang qad anzala, telah dia turunkan. Ya. Ala nabiyyina untuk para nabinya, ya. Alladzina yang mana mereka telah dia utus, arsala, ya. Ya. Dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang dia turunkan kepada para nabinya yang menjadi utusannya atau yang telah dia utus. Nah, kitab-kitab Allah ini ya adalah lembaran-lembaran dari Allah Azza wa Jalla, ya, merupakan lembaran-lembaran dari Allah Azza wa Jalla yang berisi firman-Nya, kalamnya. Kalam, ya, kalam itu firman, ucapannya, ya. Dan kita harus beriman bahwasanya Allah punya sifat kalam. Allah punya sifat kalam. Dan dalam hal ini teman-teman semua, itu jangan sampai kita terjatuh dalam hati kita berusaha untuk menghindar, minta perlindungan dari Allah dari keyakinan yang keliru tentang kalam. Jadi, di antara keyakinan yang keliru tentang kalam Allah adalah mereka mengatakan ketika Allah disifati dengan kalam, itu mereka sendiri bingung. Allah punya sifat kalam, tapi nggak pakai suara. Nah, ini bagaimana? Kan tidak mungkin. Yang namanya kalam, berbicara, pasti ada suara. Ya. Dan di antara sifat Allah, di antara sifat yang Allah miliki adalah kalam. Allah mampu berbicara. Ya. Allah mampu berbicara.
Ya, walaupun tentu teman-teman semua, kalamnya Allah sama kalamnya makhluk itu beda. Sebagaimana kalam sesama makhluk tidak sama. Ya, sebagaimana misalkan seseorang bicara, apakah mau cara bicaranya dia disamakan dengan cara bicara keledai? Maka sangat-sangat tidak mau. Maka demikian pula kalam Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, yang itu tidak sama dengan kalamnya manusia. Ya. Artinya sifat bicaranya Allah itu betul-betul sempurna. Ya. Mungkin di antara apa yang menjadi sifat kalamnya manusia, bukan mungkin ya, manusia ketika dia diberikan kemampuan bicara, itu kan berawal dari nggak bisa bicara. Ya, kita lihat bagaimana seorang bayi yang lahir. Kecuali memang Nabi Adam ya, Allah ciptakan dengan langsung dengan tangannya, dengan kedua tangannya, langsung bisa bicara. Nah, bayi yang baru lahir, ya, kan awalnya tidak bisa bicara. Nah, ini bentuk di antara nakes, kekurangan sifat kalamnya manusia. Awalnya tidak bisa bicara, kemudian sampai akhirnya bisa bicara. Adapun Allah Azza wa Jalla, ya, kalamnya itu betul-betul maha sempurna. Tidak diawali dengan tidak bisa bicara. Allah memiliki sifat kalam. Dan ini harus kita imani. Nah, kitab ini merupakan lembaran-lembaran dari dia, dari Allah Azza wa Jalla, yang berisi kalamnya. Yang berisi apa? Firmannya, ucapannya, yang maha benar ucapannya. Ya, yang tidak ada kekeliruan, yang tidak ada cacat, yang tidak ada bentuk kezoliman, yang tidak ada bentuk sesuatu yang menjadikan manusia sengsara. Gak ada. Namanya firman Allah itu sempurna. Apalagi itu petunjuk manusia. Itu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau kalamnya Allah itu dianggap penuh dengan kontroversi, penuh dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan manusia, maka manusianya sendiri yang bermasalah. Adapun firman Allah Azza wa Jalla, dia maha sempurna. Nah, dia turunkan kepada siapa? Kepada para nabinya, kepada para rasul. Ya. Dan itu ada dua model. Ada dua model. Jadi kitab Allah itu ada dua model. Yang memang diturunkan dengan bentuk tertulis. Maksudnya sudah berupa lembaran, ada tulisannya. Ya. Jadi sudah wujud kitab ya. Dari langit itu sudah wujud kitab. Sudah wujud kitab. Enggak, apa namanya? Bukan sekedar informasi, enggak. Tapi sudah ada kitabnya. Lembaran dan sudah ada kitabnya. Wallahualam bentuk kertasnya kita nggak tahu ya. Itu seperti Taurat. Seperti apa? Taurat. Makanya dalam sejarah Taurat ini pernah hilang sampai akhirnya ada seorang lelaki yaitu bernama Uzair, hamba Allah yang saleh, ya, yang beliau hafal Taurat di dalam kepala. Maksudnya betul hafal dari awal sampai akhir, sampai akhirnya ditulis ulang. Jadi sejarahnya Taurat pernah hilang. Nah, itu kitab yang sudah tertulis sejak turun dari langit. Atau turunnya itu secara lisan lalu ditulis di muka bumi seperti Al-Qur'an, ya. Ya, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Qur'an ini turun tidak dalam bentuk kitab yang sudah berupa lembaran, tetapi dia apa namanya? Berupa wahyu secara lisan yang kemudian manusia membukukannya. Dan ini juga sudah termasuk di antara hal yang landasan menulis Al-Qur'an itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hingga akhirnya kita bisa merasakan lezatnya membaca dan mengkaji Al-Quran. Nah, jadi ada dua model. Nah, ini harus kita imani. Harus kita imani. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzalna. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kita sudah beriman. Dipanggil lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Berimanlah kalian kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Rasul. Dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah dia turunkan. Nu'minu ijmalan. Kita imani kitab-kitab Allah tersebut secara global, ijmalan. Bima qad ujmila minha. Ya.
terhadap apa yang memang masih bersifat global dari permasalahan iman kepada kitab terkait kitab-kitab tersebut. Maksudnya, nah kita terjemah dulu sampai akhir ya. Nu'minu ijmalan, kita imani kitab-kitab tersebut secara umum, ijmalan secara umum, bima qad ujmila minha, ya, terkait apa yang masih bersifat umum. Kama nu'ayyinul mufassala, sebagaimana kita juga mengimani nu'ayyin, maksudnya kita juga bisa menentukan keimanan kita secara khusus. Al-mufassal itu rinci. Ya, kalau ijmalan dia umum, mufassal itu rinci, tafsilan, ya. Maksudnya kita mengimani seluruh kitab suci secara umum, termasuk kitab-kitab yang tidak disebutkan di dalam dalil syar'i. Maksudnya di sana ada kitab yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Ya. Bahkan tidaklah diutus nabi ke muka bumi ini kecuali pasti bersama mereka diturunkan kitab. Ya. Maka Allah katakan wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ya. Jadi setiap nabi itu diberikan kitab. Diberikan apa? Lah kalau jumlah nabi 124.000. Ya. Maka demikian pula kitabnya. Sangat-sangat banyak. Belum nanti ada nabi yang seperti Nabi Musa itu kan dapat Taurat, juga dapat suhuf ya, lembaran-lembaran juga. Ada Taurat sendiri, ada suhuf Musa sendiri, suhuf Ibrahim wa Musa ya. Seperti itu. Maka kita imani seluruh kitab-kitab tersebut, sekalipun kitab tersebut kita nggak tahu namanya. Kita tidak tahu namanya. Kama nu'ayyinul mufassala, sebagaimana juga kita tentukan keimanan kita terhadap kitab-kitab yang disebutkan nama-namanya secara rinci, berarti ya ini. Secara khusus ya, secara khusus. Nah, yang beliau sebutkan itu apa? Suhuf Ibrahim. Nah ini. Berarti kita percaya ada namanya Suhuf Ibrahim. Kemudian wat Tauratu. Kita juga percaya ada namanya kitab Taurat. Nah, Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau istilahnya perjanjian lama ya. Istilah di zaman sekarang namanya perjanjian lama. Kemudian Zaburun. Ini diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian Al-Injil. Ini diturunkan kepada Nabi Isa ya. Dan ini semuanya kitab-kitab Bani Israel. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel. Wa anzalna at-Taurat wal Injil wa atayna Dawuda Zabura. Ya. Nah ini. Waridatu, yang datang, ya. Ada Taurat, Zabur, Injil. Ya. Nah, kita percaya terhadap nama-nama kitab ini. Artinya kitab ini pernah turun di muka bumi ini, ya. Taurat, Zabur, Injil, dan yang lain. Kemudian nanti mengatakan wa khutimat, dan kitab-kitab itu ditutup bil muhkam, dengan kitab yang sangat indah, yaitu Al-Quran, bil muhkamil Quran. Jadi seluruh kitab itu diakhiri dengan Al-Quran. Ya. Dari zaman dulu telah turun banyak kitab. Nah, kitab yang paling terakhir sebagai ikhtitam adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Dan kenapa menjadi kitab terakhir? Karena Al-Quran turun kepada Nabi terakhir. Yang maknanya bahwasannya seluruh ajaran ya yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Sehingga kita yang mengaku umat Nabi SAW mengikutnya Al-Quran. Bukan Taurat maupun Injil. Ya, seperti itu. Maka di antara bentuk marah Nabi SAW kepada seorang sahabatnya, kalau nggak salah itu Umar ya kalau nggak salah, beliau sempat membawa lembaran Taurat. Kemudian Nabi tidak suka dan akhirnya intinya kalau nggak salah anak kok lupa ya. Intinya bagaimanapun ketika Nabi SAW turunkan pada Al-Quran, maka tidak layak bagi orang lain untuk kembali lagi membaca Taurat, untuk mengikuti Taurat. Bukan sekedar membaca, kalau membacakan untuk mengkaji itu bagi orang yang kuat
pondasinya tidak mengapa. Tapi kalau akhirnya dia ngikut Taurat, ngikut Injil nggak boleh ya. Kali kita tahu bahwasanya selain Al-Quran itu nanti kita lihat insya Allah bagian bait terakhir ya, tentang mana yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat ya. Nah ini Al-Quran menghapus seluruh hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran menghapus seluruh hukum-hukum yang ada pada kitab sebelumnya. Ya, kitab-kitab yang terdahulu selain Al-Quran maka hukumnya terhapus. Allah katakan musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Dan di antara sifat Al-Quran adalah Al-Muhkam. Ya, muhkam ini lafadznya sangat indah, ya, begitu pula maknanya juga sangat indah. Alif lam ra, uhkimat kitabun uhkimat ayatuhu. Contoh mudah dalam masalah sebetulnya terkait masalah ini ya, terkait masalah syar'u man qablana. Ya. Hujjiyah. Jadi kan ada namanya gini, di dalam salah satu bahasan para ulama itu ada pembicaraan masalah hujjiyatu syar'i man qablana. Apakah syariat sebelum kita itu bisa menjadi hujjah ataukah tidak? Nah, di situ ulama membahas panjang lebar. Ulama membahas panjang lebar. Yang intinya pada intinya bisa diambil kesimpulan bahwasanya misalkan ada syariat terdahulu yang itu cocok dengan syariat kita, maka itu adalah bisa diamalkan. Tetapi bukan berarti karena itu kita ngamalin syariat dulu, enggak. Tetapi karena kita ikut syariat kita. Maksudnya syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebaliknya, kalau apa yang ada di syariat terdahulu nggak cocok dengan syariat kita, maka itu hukumnya terhapus. Ya, hukumnya terhapus. Contoh di antara syariat terdahulu adalah bolehnya seorang lelaki menikahi dua perempuan atau lebih yang itu saling saudaraan. Dan itu pernah terjadi dan dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi beliau menikahi sepupunya, kalau nggak salah sepupunya, kalau nggak salah. Jadi anak pamannya. Niatnya menikahi adiknya. Ternyata dinikahkan dulu oleh ayahnya, oleh pamannya dengan kakaknya. Setelah sekian lama baru diberikan adiknya. Nah, ini syariat dulu. Syariat dulu. Syariat terdahulu. Nah, syariat terdahulu ini ketika ditarik ke zaman Nabi SAW, artinya ketika dihubungkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, artinya dengan Al-Quran, itu tidak cocok, tidak sesuai. Dan di antara yang menjadi larangan di dalam Al-Quran adalah menikahi dua perempuan secara bersamaan bila dua perempuan itu adalah kakak adik. Maka Allah katakan wa antajma'u bainal ukhtaini. Ini nggak boleh. Jadi mengumpulkan dua perempuan bersaudara di dalam pernikahan yang sama waktunya. Ya, kecuali kalau misalkan kakaknya sudah meninggal, maka dia boleh menikahi adiknya. Itu tidak mengapa. Nah, ini diantara bentuk contoh bagaimana Al-Quran menghapus syariat-syariat lama. Syariat-syariat yang lama. Jadi dikatakan, wa khutimat, diakhiri dengan al-muhkamil Quran. Yang maknanya, ketika Al-Quran sebagai penutup, yang diikuti bukan yang sebelumnya, tetapi penutupnya itu yang diikuti. Nah, Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk, kalamu Rabbinar Rahman. Yang dia merupakan kalam Tuhan kita yang maha Ar-Rahman. Maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Dan tentu tidak semua manusia menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Banyak manusia menjadikan pedomannya bukan Al-Quran. Banyak manusia, bahkan banyak kaum muslimin yang menjadikan pedoman hidupnya bukan Al-Quran. Tapi apa yang menjadi pola pikir atau cara berpikir orang-orang kafir? Banyak. Dan itu sudah menimpa kaum muslimin. Sehingga kehidupan mereka berkiblat kepada selain Al-Quran. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Adapun orang bertakwa, maka Allah katakan hudan lil muttaqin. Nah, kita tinggal pilih mau jadi orang bertakwa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, atau kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti apakah kita masih bisa
mengklaim diri kita bertakwa, maka kita hanya bisa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian bait terakhir, takaffalallahu ala bihifdzihi. Allah yang Maha Tinggi menjamin untuk menjaga Al-Qur'an tersebut, ya. Allah yang Maha Tinggi, ala maksudnya Allah Maha Tinggi, menjamin, takafala menjamin, artinya Allah membebani dirinya sendiri untuk apa? Hifdzihi, menjaga Al-Qur'an itu secara langsung. Imanuna bihukmihi, maka kita beriman terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an kita imani seluruhnya. Walafdi dan juga lafaz-lafaznya kita iman. Jangan sampai kita mengingkari satu huruf pun, satu huruf di Al-Qur'an kita ingkari, nggak boleh. Kufur. Ya. Kita mengingkari hukum-hukum Al-Qur'an juga bahaya, bisa kufur, ya. Maka kita meminta kepada Allah hidayah. Ya. Nah, Allah menjamin dirinya atau menjadikan dirinya untuk menjamin penjagaan Al-Qur'an sampai hari kiamat. Maknanya Al-Qur'an ini tidak akan ada penyelewengan walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf, ya. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalkan ada percetakan, dia nggak sengaja nyetak Al-Qur'an dan keliru, bakal ketahuan. Atau misalkan orang sengaja bikin aplikasi atau bikin cetakan Al-Qur'an dan disengaja diselewengkan, bakal ketahuan juga. Ya. Dan sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa menguranginya, menambahinya, merubahnya. Walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Dan ini tidak ada pada selain Al-Qur'an. Maka seperti Taurat dan Injil, yang sejatinya dulunya juga, dan sejatinya adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi masing-masing, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, yang itu merupakan Nabi-Nabi Bani Israel. Penjagaan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diserahkan kepada umat masing-masing yang di kitab tersebut diturunkan kepada mereka. Ya. Makanya Allah katakan bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Ya. Sehingga hasilnya apa teman-teman semua? Hasilnya hari ini Taurat dan Injil isinya adalah banyak disebutkan di sana tentang hal-hal yang sangat tidak baik. Di antara yang tidak baik adalah ketika mereka mensifati nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel, itu mereka menyebutkan segala bentuk penghinaan, segala bentuk celaan yang sangat-sangat tidak pantas bagi manusia untuk mensifati nabi mereka seperti itu. Makanya Bani Israel ini, ya, Bani Israel terutama Yahudi, ya, mereka ini mungkin sangat mudah kalau kita berpikir, ya, sangat mudah mereka membunuh anak-anak kecil, sangat mudah bagi mereka membunuh perempuan-perempuan yang tidak berdaya, membunuh orang-orang tua. Karena apa? Mereka memang dasarnya nabinya saja dibunuh. Gampangnya gini, kalau ada ustadz, ada kiai di kampung, itu masyarakat ngebunuh kiainya, gitu loh. Kasarnya seperti itu. Nah, Yahudi ini dengan segala kebengisannya, ya, nabinya waqat lihmul anbiya, di antara dosa mereka apa? Waqat lihmul anbiya, membunuh nabi-nabi mereka. Maka sangat kita tidak membenarkan perbuatan mereka hari ini, ya. Maka ketika mereka mudah membunuh nabi mereka, apalagi selain nabi mereka. Apakah itu perempuan, anak-anak kecil yang nggak berdosa segala macam orang tua, mereka begitu mudah melakukan hal tersebut, kebiadaban dan dosa tersebut. Nah, ini alhamdulillah kalau Al-Quran Allah jaga hingga hari kiamat nanti dan tidak akan pernah mengalami pengurangan, penambahan, atau campur tangan manusia. Adapun selain Al-Quran, bahkan termasuk Taurat dan Injil perjanjian lama, Taurat atau Injil perjanjian baru, isinya sudah berupa banyak perkataan manusia yang sangat-sangat tidak pantas. Yang kebanyakan adalah mencela nabi-nabi mereka sendiri. Nah, mungkin sampai sini teman-teman, ya. Insya Allah pembahasan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai tentang topik iman kepada kitab. Ya, iman kepada kitab. Dan insya Allah kita lanjutkan pembicaraan yang berikut-berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang insya Allah informasinya menyusul
di kemudian hari. Nah, akhirnya apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, apa yang salah datang dari diri saya dan syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan sore hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.